Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku akan berbagi resep jualan nasi bungkus kekinian. Nasi bungkus seperti ini lagi viral banget, harganya ramah di kantong. Kalau teman-teman semua pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Bahan untuk bumbu ati ampela, 100 ml air, 7 siung bawang merah, 3 buah cabai keriting merah, 1 batang daun bawang, 2 buah cabai hijau besar, 6 pasang ati ampela, sudah direbus dan dipotong-potong, 1 lembar daun salam, 1 batang serai, 3 siung bawang putih, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 2 ruas kunyit. Untuk cabai keriting merah, daun bawang, dan cabai hijau besar, ini kita iris tipis dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbu, masukkan 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, tambahkan air secukupnya. Kemudian haluskan bumbu menggunakan blender. Hasilnya seperti ini, bumbunya siap untuk dimasak. Siapkan wajan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kita surutkan dulu airnya. Setelah airnya menyusut dan hampir kering, tambahkan minyak goreng secukupnya. Aduk sebentar. Lalu masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas, 1 lembar daun salam. Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak. Nah, ini bumbunya sudah cukup matang. Selanjutnya masukkan ati ampela. Tumis sebentar sampai bumbunya agak meresap ke dalam ati ampela. Seperti ini udah cukup meresap bumbunya. Selanjutnya masukkan 100 ml air, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan kecap manis. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Masukkan juga irisan cabai keriting merah, daun bawang, dan cabai hijau besar. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan airnya menyusut. Seperti ini udah cukup, tumisan ati ampelanya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan bahan untuk tumisan tempe dan kacang panjang, 100 ml air, 7 buah cabai rawit merah iris tipis, 1 buah tomat hijau potong kotak, 200 gram kacang panjang sudah dipotong, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting merah, 1 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, setengah papan tempe daun, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap manis. Langkah selanjutnya, buang daun yang ada pada tempe. Kemudian belah menjadi 2 bagian. Lalu potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau udah, kita sisihkan dulu tempenya. Bahan untuk bumbu halusnya, masukkan 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting merah, tambahkan air secukupnya.
Haluskan semua bumbu menggunakan blender. Kalau dirasa sudah cukup halus, bumbunya siap untuk dimasak. Panaskan minyak goreng. Lalu masukkan tempe yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Goreng tempe sampai berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan, angkat tempe lalu tiriskan. Dengan wajan yang sama, lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita surutkan dulu airnya. Kalau airnya sudah surut, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Tambahkan 1 ruas lengkuas, 1 lembar daun salam. Tumis sampai bumbunya matang dan tanak. Setelah bumbunya matang dan tanak, selanjutnya masukkan tempe yang sudah digoreng, 200 gram kacang panjang yang sudah dipotong, 1 buah tomat hijau, 7 buah cabai rawit merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap manis. Aduk sebentar. Tambahkan 100 ml air. Kemudian masak sampai airnya menyusut. Seperti ini udah cukup, angkat lalu tunggu hingga uap panasnya hilang. Untuk cara membungkusnya, siapkan 1 lembar kertas nasi, kemudian lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu, kertasnya bisa dilipat lagi menjadi 2 bagian. Di sisi sebelah kanan, lipat kertas membentuk segitiga. Di bagian sisi yang satunya juga sama, lipat kertas membentuk segitiga. Melipatnya harus sama rata bagian kanan dan kirinya. Kalau udah, bagian sisi depannya bisa dilipat setengah bagian seperti ini. Sisi kirinya juga sama, lipat setengah bagian. Bagian atasnya lipat menjadi 2 kali lipatan. Nah, seperti ini sudah selesai ya. Di bagian belakangnya juga sama, lipat setengah bagian sisi kanan dan kiri. Usahakan saat melipatnya harus sama supaya hasilnya cantik. Bungkus nasinya sudah bisa digunakan dengan cara dibuka seperti ini. Masukkan 2 centong nasi putih ke dalam kertas pembungkus. Memasukkan nasinya jangan lebih dari 2 centong ya, karena nanti susah untuk ditutup. Tambahkan 1/4 bagian kertas nasi untuk lauk di atasnya. Masukkan tumisan ati ampela secukupnya. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan harga jual. Masukkan tumisan kacang dan tempe. Masukkan secukupnya. Selanjutnya tutup kertas nasi dengan cara menyatukan bagian atasnya seperti ini. Dan terakhir kunci menggunakan strapless. Nah, ini udah selesai, kira-kira hasilnya seperti ini. Semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.
Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku mau masak nasi kucing teri cabe ijo khas Semarang. Ini cocok banget untuk ide jualan karena menu favorit anak kos di tanggal tua. Kalau teman-teman semua pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Untuk bahan-bahannya kita pakai 100 gram cabai hijau besar, 30 gram kacang tanah, 100 gram teri kering, 5 siung bawang merah, 2 lembar daun salam, 3 siung bawang putih, cabai rawit hijau secukupnya aja, 1 ruas lengkuas, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan air asam jawa, 3 sendok makan kecap manis, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk. Nah, untuk bumbunya, iris tipis 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Setelah selesai diiris tipis, bawang putihnya kita cincang halus seperti ini. Lalu iris tipis menyerong 100 gram cabai hijau besar, dan cabai rawit hijau diiris tipis juga. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Sekarang kita goreng kacang tanahnya dulu. Panaskan wajan, isi dengan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, masukkan 30 gram kacang tanah. Goreng kacang hingga kuning kecoklatan atau sampai matang. Kacang tanahnya udah mateng, langsung aja kita angkat, lalu tiriskan. Dengan minyak yang sama, selanjutnya kita goreng 100 gram teri kering. Goreng hingga benar-benar matang dan kering. Kira-kira sampai seperti ini warnanya. Ini udah cukup, angkat lalu tiriskan. Gunakan minyak yang tadi ya, langsung aja masukkan cincangan bawang putih dan juga irisan bawang merah. Goreng hingga harum dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah bawangnya kuning kecoklatan, masukkan irisan cabai rawit hijau, masukkan juga irisan cabai hijau besar, masak hingga cabai layu. Kalau udah layu seperti ini, masukkan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, aduk sebentar. Tambahkan sedikit air, lalu tambahkan aneka bumbu, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kaldu bubuk, 2 sendok makan air asam jawa, 3 sendok makan kecap manis. Nah, di sini aku nggak pakai garam karena dari teri keringnya udah cukup asin. Kita aduk dulu sebentar supaya bumbunya tercampur rata. Selanjutnya, masukkan teri yang sudah kita goreng tadi. Masukkan juga kacang tanah goreng. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau dirasa udah pas, angkat tumisan teri lalu dinginkan dulu sebelum dikemas. Siapkan daun pisang, masukkan 1,5 centong nasi, padatkan,
Beri lapisan daun lagi seperti ini. Lalu tambahkan tumisan teri cabai hijaunya. Pastikan ada terinya, kacang, cabai hijau, dan cabai rawit biar semuanya berasa dalam satu bungkusan. Tinggal kita bungkus aja. Lipat daun ke tengah, bagian sisi kiri dan kanan lipat seperti ini. Lalu tekuk ke dalam kedua sisinya. Bagian ujung daun kita lipat. Bagian sisi kanan kita lipat sama. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini cantik banget, nasi kucingnya wangi, wangi daun yang sudah dipanaskan, dan rasanya tentunya enak banget. Lakukan hal yang sama di setiap bungkusan daun pisangnya. Kalau udah selesai semua dibungkus, selanjutnya tinggal kita kasih stiker seperti ini untuk mempercantik tampilannya ya. Nasi kucing tumis teri cabai hijau bikinnya gampang banget kan? Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku akan berbagi resep ide jualan nasi bungkus untuk Jumat Berkah. Modalnya ekonomis, rasanya dijamin enak. Kalau teman-teman semua pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Dimulai dari bahan-bahannya, kita perlu 3 keranjang ikan pindang, 100 ml air, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 8 buah cabai rawit merah, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 1,5 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Langkah pertama, panaskan minyak goreng. Lalu masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Hal ini bertujuan supaya saat menggoreng ikannya nggak meletup-letup. Masukkan ikan pindang, goreng hingga warnanya kecoklatan. Setelah ikan pindang berwarna kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Kalau udah nggak terlalu panas, suir-suir pindang menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah selesai, ikannya kita sisihkan dulu. Bahan untuk bumbu halusnya, masukkan 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 8 buah cabai rawit merah, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, tambahkan air secukupnya. Haluskan semua bumbu dengan blender. Kalau dirasa sudah cukup halus, bumbunya siap untuk dimasak. Panaskan wajan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita surutkan dulu airnya.
Kalau airnya sudah surut, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya. Masukkan juga 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Kemudian masak bumbu hingga matang dan tanak. Kalau bumbunya sudah matang dan tanak, selanjutnya masukkan ikan pindang yang sudah disuir-suir. Pindangnya juga bisa diganti dengan ayam atau lauk lainnya. Tambahkan 100 ml air, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir. Kemudian aduk dan masak sampai bumbunya meresap ke dalam pindang. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini, sudah matang ya, angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya untuk osengan soun dan bakso, aku pakai 1 bungkus soun yang seperti ini. Ini lumayan besar, 100 ml air, 10 bakso sapi, 5 buah cabai besar hijau, 5 buah cabai keriting merah, 5 batang daun bawang, 5 batang seledri, 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Iris daun bawang dan seledri, diiris serong panjang seperti ini, tidak usah terlalu tipis. Untuk bakso diiris tipis seperti ini. Lalu untuk cabai hijau besar dan cabai keriting merah diiris serong seperti ini, diiris tipis. Kalau udah selesai, semua bahan irisan disisihkan dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan soun. Siram soun dengan air panas, atau kalau mau direndam pakai air dingin juga boleh banget, cuman prosesnya agak lama. Kemudian aduk-aduk. Setelah sounnya menjadi lembek seperti ini, angkat. Lalu tiriskan dulu sebentar. Panaskan wajan, tuangkan minyak goreng secukupnya. Lalu masukkan irisan bawang merah dan bawang putih, cabai hijau besar dan cabai keriting merah. Kemudian masak hingga bawang tercium harum dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah bawang tercium harum dan berwarna kuning kecoklatan, masukkan irisan bakso. Aduk sebentar. Lalu tambahkan 100 ml air, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Masukkan juga irisan daun bawang dan seledri. Aduk dan tumis sebentar. Selanjutnya masukkan soun yang sudah ditiriskan sebelumnya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah cukup rata, masukkan 4 sendok makan kecap manis. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kecilkan apinya supaya sounnya nggak kering. Osengan soun dan baksonya udah mateng dan kecapnya pun sudah tercampur rata ya. Matikan api kompor lalu tunggu hingga dingin. Siapkan kertas nasi, lipat membentuk segitiga seperti ini, ratakan bagian ujungnya. Kalau sudah, lipat kembali membentuk segitiga, kemudian ratakan.
Cukup sesimpel ini, tinggal dibuka aja. Kemudian isi dengan 2 centong nasi. Padatkan supaya nanti nasinya kokoh dan gunakan gelas untuk membantu membungkus nasinya. Kemudian letakkan kertas nasi yang sudah dibentuk bulat seperti ini untuk lapisan lauknya. Tinggal dimasukkan aja osengan saus dan bakso. Kemudian tumisan ikan pindang. Untuk banyak isiannya menyesuaikan dengan harga jual. Bagian atas kertasnya bisa dibungkus, caranya gampang banget. Tinggal dilipat aja bagian sisinya agar terlihat rapi. Di bagian lipatan terakhir tinggal ditekuk seperti ini, tekuk ke dalam. Ini sudah selesai, kira-kira hasilnya seperti ini. Semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku akan berbagi resep masakan yang sangat enak, wanginya bikin lapar, terbuat dari bahan ayam, cocok banget untuk ide jualan atau untuk acara sederhana di rumah. Buat teman-teman semua yang pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama kita akan bikin nasi liwetnya dulu, dan ini adalah bahan-bahan untuk bikin nasi liwet. Siapkan beras pulen 400 gram, 1 batang serai digeprek, 3 lembar daun salam, 500 ml santan cair, 1 sendok teh garam. Nah, ini untuk beras pulennya sudah aku cuci bersih. Lalu masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 1 sendok teh garam. Kemudian tuangkan 500 ml santan cair. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, tutup magicom, masak hingga matang. Selanjutnya kita akan rebus ayam filetnya dulu. Untuk bahan-bahannya, 1 ruas jahe yang sudah digeprek, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 300 gram ayam filet, siapkan panci untuk merebus, tuangkan air setengah dari panci. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 300 gram ayam filet, tambahkan 1 ruas jahe, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Masak sampai ayamnya matang. Setelah ayamnya matang, matikan kompor. Lalu angkat ayam dan dinginkan terlebih dulu. Ini ayamnya sudah dingin. Langkah selanjutnya, suir-suir ayam menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau udah selesai, sisihkan. Nah, ini adalah bahan bumbu untuk menumis ayam. 10 cabai merah keriting yang sudah dipotong, 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 ikat daun kemangi, 1 sendok makan gula merah, 2 buah kemiri, 6 buah cabai rawit, 2 siung bawang putih,
6 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kita haluskan dulu bumbunya. Masukkan 10 cabai keriting merah, 2 buah kemiri, 2 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit, 6 siung bawang merah. Tambahkan air secukupnya, bisa diganti dengan minyak goreng. Dan hasilnya seperti ini, bumbunya siap untuk ditumis. Siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu halus. Tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Tumis bumbu sampai tercium harum. Setelah tumisan harum, tambahkan aneka bumbu, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok makan gula merah. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan daging ayam yang sudah disuir-suir. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 100 ml air. Tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis supaya warna ayamnya tidak pucat. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata dan airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut. Tambahkan 2 ikat daun kemangi. Lalu aduk sebentar sampai daun kemanginya agak layu. Seperti ini sudah cukup, ayamnya siap untuk dicetak. Nasi liwetnya sudah matang. Lalu aduk nasi dan nasinya siap untuk dicetak. Di sini aku menggunakan mangkuk kecil untuk mencetak. Ini biasa aku pakai untuk bumbu. Masukkan tumisan ayam secukupnya di bagian paling atas. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian sisanya isi dengan nasi liwet sampai penuh. Lalu padatkan. Setelah selesai, siapkan daun pisang yang sudah dibakar sebelumnya. Cetak nasi dan tumisan ayam di atas daun pisang. Lipat daun pisang di bagian sisi kanan dan kiri. Sebelum disantap, nanti nasinya dibakar terlebih dulu biar tetap hangat dan untuk mendapatkan aroma daun pisangnya. Nah, ini dia sudah jadi dan seperti ini hasilnya. Tumisan ayamnya sangat wangi, nasi liwetnya pulen dan gurih karena menggunakan santan. Rasanya enak banget, selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.